Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua berada kembali lagi berjumpa bagi gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua, amin ya rabbal. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi Maki bersemangat untuk berbagi informasi terbaru seputar tenaga non SN atau kita kenal dengan honorer, di mana informasi yang akan Maki bagikan dalam kesempatan ini masih hangat-hangat dan ini merupakan menjadi kabar gembira untuk kawan-kawan para tenaga non ASN atau kita kenal honorer ini, karena informasi yang beredar saat ini ternyata tes yang akan kita hadapi saat ini adalah hanya sekedar formalitas. Jadi semua yang sudah terdata dalam database BKN ya, kalau kuncinya di sini nih, database BKN yang jumlahnya itu awalnya 2,3 juta ini semua akan lolos jadi ASN P3K di tahun 2004 ini ya. Jadi informasi yang beredar saat ini adalah bahwa Pak Menpan RB sebut ternyata tes hanya formalitas. 100% tenaga non SN atau honorer akan diangkat jadi P3K. Seperti apa kisah lengkapnya? Mari kita simak videonya sampai akhir biar kita tidak misunderstanding dengan segala informasi yang beredar di alam jagat raya ini gitu ya. Baik, untuk saya kita langsung di kopi gitu kan ya. Nah, kalau kawan-kawan sekarang bertanya kepada Google, makanya sudah bertanya kepada Google, apakah tes P3K nya formalitas? Ternyata jawabannya ini adalah benar gitu kan ya, bahwa pengangkatan honorer menjadi P3K akan melalui jalur tes, namun tes ini hanya formalitas, kata Pak Menpan RB itu Arba ya. Tes formalitas itu bahkan 2 kali dia tegaskan dalam rapat kerja kemarin bersama DPR tanggal 13 Maret gitu ya. Jadi kalau kawan-kawan ketik di Google dengan kata kunci apakah tesnya formalitas, maka jawabannya adalah iya gitu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video waktu rapat kerja Pak Menpan RB bersama DPR gitu ya. Let's check this out. Beda Pak Ketua, data 2,3 juta harus diselesaikan. Basisnya adalah yang di BKN. Ini harus kita tuntaskan. Soal tes tadi Bapak sekalian, itu hanya formalitas. 100% mereka diterima. Jadi sekali lagi tes ini formalitas untuk mendata ulang, jadi Bapak 100% diterima. Cuman bagi daerah yang tidak punya kemampuan keuangannya, dia tetap standby di paruh waktu. Bagi daerah yang sudah punya anggaran cukup, dia pasti di penuh waktu. Jadi baik yang paruh waktu maupun penuh waktu, 2,3 juta tadi pasti dapat NIP. Pasti dapat NIP. Nah, seperti itu kawan-kawan informasinya. Jadi ternyata tes yang akan dihadapi oleh kawan-kawan semua para pejuang ASN P3K itu ternyata hanya sekedar formalitas, semuanya akan menjadi P3K full time gitu. Dan ini juga Makia untuk memastikan kebenarannya, Makia kemudian melansir informasi dari www.jpnn.com. jadi nanti kawan-kawan silakan mencur ke sana atau mungkin kawan-kawan silakan klik link yang ada di kolom deskripsi Makia. Ini dipostingkan pada hari ini 15 Maret jam 11 tadi siang kawan-kawan ya, bahwa 2 kali Pan RB atau Pak Anas sebut tes P3K hanya formalitas. Bunda Nur honorer kawal katanya, jangan sampai mungkin ini hanya sekedar omongan semata gitu ya. Jadi memang kawan-kawan berdasarkan data juga sekali disebutkan bahwa semua ASN yang terdata di database BKN yang jumlahnya awasannya itu mencapai 2,3 juta dan saat ini sekitar 1,6 juta, dan di beberapa literatur ada yang menyebutkan 1,7 juta, ini semua akan lolos jadi P3K walaupun nanti ini P3K full time ya. Nah, bagaimana dengan daerah yang tidak membuka formasi? Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Menpan RB, dia akan standby, dia akan menjadi ASN P3K tapi jadi part time ya. Jadi part time dulu, standby dulu di sini. Ketika anggaran daerah yang membuka formasi itu sudah siap, maka nanti dia akan auto full time karena semuanya akan mengantongi ini. Bahkan tadi Pak Menpan RB sebut pasti gitu kan ya. Kalau pasti berarti sesuatu yang akan terjadi. Mudah-mudahan aja kita doakan niat baik pemerintah ini bisa berjalan dengan lancar gitu, karena manusia hanya bisa berencana, tetap keputusan dari Tuhan Allah SWT. Makanya mari kita maksimalkan waktu yang ada ini untuk berbanyak doa gitu kan ya, terlebih lagi di bulan Ramadan. Hari ini sudah masuk bulan keempat, di mana bulan Ramadan itu bulan yang doanya itu mustajab kawan-kawan ya. Dari semenjak kita menyantap makanan sahur sampai nanti menjelang berbuka, doa yang kita panjatkan itu insya Allah mustajab. Makanya kita berdoa saja kawan-kawan. Jadi fungsinya tes di sini adalah untuk mendata kembali apakah benar-benar yang 1,7 juta ini masih ada gitu, apakah hanya data semata gitu. Oke. Nah, di informasi ini di JPNN ini pengangkatan honorer menjadi P3K akan melalui jalur tes tuh katanya ya. Namun tes ini hanya formalitas, kata Pak Menpan RB.
tes formalitas itu bahkan 2 kali dia tegaskan dalam rapat kerja kemarin. Merespon hal tersebut, Dewan Pembina Forum Honorer Tenaga Teknis Administrasi Bu Gubernur ini mengatakan sebenarnya jika melihat isi dari paparan Menpan RB Anas hampir sama dengan raker sebelumnya pada Januari 24 itu. Jadi sebetulnya sudah ada raker juga pada rapat kerja ya bersama DPR, rapat dengar pendapat itu waktu itu ya mungkin ya, bahwa memang semuanya akan diselesaikan ya. Jadi benar-benar pemerintah ini komitmen untuk menyelesaikan 2,3 juta tenaga non ASN yang sudah terdata ini, yang sisanya sekarang 1,7 lah, 1,7 semuanya akan selesai menjadi ASN P3K gitu kan kawan. Nah ini kabar gembira tentunya untuk kawan-kawan mendapatkan kepastian gitu selama ini yang dinanti-nanti ternyata ya. Kemudian namun rapat kali ini tetap ada yang berbeda, yaitu penegasan. Jadi bedanya adalah kalau saat ini ada penegasan Pak Menpan soal P3K itu karena banyak masukan dari anggota Komisi 2 DPR RI soal tes seleksi 2004. Menpan RB sampai bilang 2 kali tes tersebut hanya formalitas karena pada intinya semua akan lolos jadi ASN. Memang sebagaimana sudah sampaikan video akhir sebelumnya bahwa ada desakan dari pemerintah melalui DPR katanya, tolonglah untuk yang kawan-kawan masa kerjanya lebih dari 5 tahun gitu, untuk masa kerja yang lebih dari 5 tahun itu tanpa harus tes lagi lah gitu katanya. Ada desakan seperti ini karena mungkin ada karena itu maka Pak Menpan RB langsung dengan tegas menjawab bahwa tes ini hanya sekedar formalitas, jadi intinya hanya ikut saja dulu. Tes ini hanya untuk memastikan bahwa kawan-kawan memang masih ada gitu, masih mengabdi di instansi tertentu gitu kawan ya. Kemudian sebanyak 1,7 juta tuh masuk database akan diberikan diangkat menjadi ASN, bahkan NIP P3K sudah disiapkan. Wah, terang dan bersapan akrabnya kepada JBNN Jumat tadi pagi tadi siang ya. Jadi bahkan NIP-nya ternyata sudah disiapkan kawan-kawan ya, sudah ada ya. Jadi tinggal dibagikan aja. Mungkin tugas kawan-kawan sekarang adalah mengikuti CAT-nya, tesnya, dan utamakan kejujuran. Jangan sampai kawan-kawan mendengar kanan kiri gitu ya, yang menyebabkan kawan-kawan menggunakan joki dalam tesnya. Yang asalnya daftarnya Arya ternyata pas tes nanti jadi Aral gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Inilah yang menyebabkan kawan-kawan tidak akan lolos. Justru dengan kejujuran akan membawa sebuah kebahagiaan gitu kan kawan. Jangan sampai tidak jujur, karena ternyata pemerintah insya Allah akan memperhatikan kawan-kawan ya. Jadi tugas kawan-kawan walaupun nanti menghadapi tes itu jangan panik gitu ya. Kalau tidak bisa ya maksimalkan dengan doa gitu kawan-kawan ya, karena tidak ada biasa berubah takdir kecuali doa ya. Ketika menjawab A misalkan ya, pada jawabannya B, tiba-tiba hati kawan-kawan diarahkan untuk jawab B itu. Jadi tugas kawan-kawan adalah hanya datang, hadir, sehat ya, minta itu. Itu adalah pentingnya doa. Doa itu meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan seperti sakit gitu ya. Itu kecuali sakit. Kalau sakit tidak bisa datang itu kan kita tidak bisa ikut tes. Kalau tidak bisa ikut tes ya untuk bisa lolos jadi ASN P3K berat berarti kawan-kawan, karena kunci dari untuk kita bisa jadi ASN P3K tahun 2004 ini adalah dengan kawan-kawan harus mengikuti tes P3K-nya itu gitu. Kalau tidak bisa ikut ya tidak bisa untuk lolos ke P3K ini gitu. Lanjut, dia melanjutkan pemerintah juga akan tetap memprioritaskan honorer K2 tuh, itu dia diprioritaskan tuh. Jadi emang ada prioritas diantaranya ya seperti yang sering kita katakan, ini masa kerja, kata kedai 2 ya, kemudian usia ya, masa usia, dan kinerja ya. Kinerja juga ini makanya nanti dari nanti tes ini bagaimana perankingan kan di ranking ini tidak ada passing grade ya, jadi di ranking. Jadi kalau ada ranking 1 sampai 500 orang yang daftar, kemudian yang dibutuhkan 400, nah yang 400 ini nih yang 400 jadi P3K full time. Nah yang 100 bagaimana, dia jadi standby dari part time, tapi semua akan mengantongi NIP yang pada akhirnya nanti akan mengantarkan dia ke menjadi full time kawan-kawan. Semuanya akan lolos jadi full time P3K gitu. Bunda Nur yang ikut memantau, ternyata Bunda Nur juga memantau ya dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan Menpan RB ini. Kepala BKN Kepala BKN Haryono Dwi Putranto juga menilai baik eksekutif maupun legislatif fokus pada ketersediaan NIP. NIP. Komisi 2 bahkan terus menekan Menpan RB dan BKN soal tes dan NIP P3K hingga akhirnya dimasukkan ke dalam kesimpulan rapat gitu. Jadi ditekan ya, ada usulan tolong gitu jangan sampai dites lah, kasihan gitu ya kan, mereka sudah mengabdi, tolonglah perhatikan itu masa kerja. Nah, makanya ternyata Pak Menpan RB memastikan ini hanya sekedar formalitas gitu ya, hanya memastikan bahwa kawan-kawan memang benar-benar ada gitu. Jadi tes itu harus suatu hal yang harus dilalui karena mungkin itu sudah memasuki undang-undang gitu. Pak Menpan RB juga meminta bahwa daerah betul-betul mengusulkan, karena bagaimana mau dikasih NIP kalau daerahnya tidak buka formasi, jadi harus dikawal betul-betul.
Berbicara soal P3K, kata Bunda Nur juga berbeda. Semua daerah diminta mengajukan usulan promosi sesuai jumlah honorer yang masuk database. Ya, jadi kalau di daerah A misalkan ada 500 orang, nah, dan ini semua usul masuk database BKN nih, maka diusahakan daerah tersebut harus mengusulkan sebanyak ini gitu. Dan ini juga tergantung kepada kemampuan daerah gitu kawan-kawan. Jadi kalau bagaimana dengan daerah yang tidak membuka formasi? Nah, kalau daerah yang tidak membuka formasi, tetap kawan-kawan yang misalkan ada 100 orang nih P3K honorer di sini di daerah B misalkan, tapi tidak membuka formasi, asal dia ikut tes maka dia akan standby menjadi ASN P3K part time, akan mengantongi NIP juga nih, NIP dulu. Dan ketika nanti si daerah ini sudah sanggup untuk membiayai ke depannya, maka NIP nanti kawan-kawan akan auto jadi P3K full time, jadi tidak harus tes lagi ya, sebagaimana yang sudah sering kita katakan di video sebelumnya, apa yang disampaikan oleh PLT BKN Pak Haryono tadi. Itu lanjut. Nah, oleh karena itu daerah juga harus jeli dan teliti memasukkan kuota promosi tersebut. Terima kasih atas komitmennya Pak Menteri. Artinya pemerintah serius dan sesuai kesepakatan bahwa paling lambat Desember 2024 semua honorer sudah mengantongi ini pangkas ya. Memang karena ini sudah menjadi amanat Undang-Undang ASN terbaru nomor 20 tahun 2023 ya, ini kado dari Pak Jokowi gitu ya. Jadi per Desember 2024 semua tenaga ASN harus sudah tuntas jadi ASN P3K, walaupun harus dalam kesempatannya nanti menjadi part time dulu, karena tesnya ini akan dilangsungkan sampai bulan Juni, dari bulan Juni dan Agustus. Kawan-kawan nanti kalaupun misalkan jadi part time dulu, nah mudah-mudahan Desember sudah jadi full time gitu kan. Intinya hanya masalah waktu seperti yang saya katakan, dan kawan-kawan harus sehat gitu, kalau tidak sehat bahaya gitu kan dia. Lanjut. Kemudian untuk memastikan informasi ini juga makanya lansir dari radarjember.jawapos.com, nanti kawan-kawan silakan mencuri ke sana karena linknya sudah makanya sertakan di kolom deskripsi ya. Bahwa informasinya juga sama tuh, tes hanya formalitas katanya tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K ini Jumat jam barusan ini ya, setelah menjelang sholat tarawih ini boleh Mbak Sapitri nih. Halo Mbak, salam kenal diri lagi ya. Oke, itu dia informasinya kawan-kawan ya. Jadi itu mungkin informasi sementara ya, kabar gembira untuk kawan-kawan di bulan suci Ramadan ini, bahwa ternyata semua ASN, non ASN maksudnya tenaga honorer yang sudah masuk database BKN database ya, yang jumlahnya ini sekitar 1,7 juta lagi, ini semua akan menjadi ASN P3K kawan-kawan, P3K tahun 2024, karena ini harus selesai per Desember 2024. Walaupun dalam pelaksanaannya nanti kawan-kawan akan diarahkan dulu menjadi part time dulu, nggak apa-apa kawan-kawan, yang penting kawan-kawan sudah mengantongi NIP, nanti akan indah pada masanya gitu. Sebagaimana yang sering dikatakan akan indah pada masanya gitu katanya ya, nanti karena akhirnya akan menjadi full time, asal ikut tes dulu. Tesnya itu akan menggunakan CAT kan kawan, bahkan sekarang akan menggunakan face recognition. Ini dia diperuntukkan agar meminimalisir tindakan yang tidak diinginkan seperti adanya joki. Nah, nanti kawan-kawan jangan sampai pakai joki. Kawan-kawan yang penting hadir, ikut tes, sehat gitu. Kawan-kawan insya Allah nanti akan mengantongi ini gitu. Jadi full time, walaupun harus menjadi part time dulu karena kemampuan anggaran. Karena prinsipnya kan pemerintah itu tidak akan ada PHK gitu kan ya. Tidak ada PHK. Kedua, tidak ada penurunan pendapatan. Itu prinsip yang akan digunakan, itu penurunan pendapatan. Jadi kalau kawan sudah menerima gaji 2 juta, nanti tidak akan menurun gitu dari 2 juta ini setelah jadi P3K part time ini. Dan ketiga, tidak menambah beban anggaran dulu. Nah, jadi untuk yang kalau tidak kuat, tidak sanggup, pemerintah tidak bisa akan memaksakan dulu. Jadi ditahan dulu menjadi P3K part time dulu, baru nanti pada saatnya kawan-kawan akan diangkat menjadi P3K full time. Asal ikut tes dulu ya, asal hadir dulu dalam tes CASN 2024 ini. Nah, itu dia dulu informasinya. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan kawan-kawan tinggalkan pesan di kolom komentar. Nanti kalau ada kemungkinan maka akan jawab satu persatu. Itu saja mungkin. Jangan lupa untuk memasukkan doanya, karena pemerintah hanya bisa berencana ya, manusia hanya bisa berencana, tetap keputusan ada Tuhan Allah SWT. Mari kita doakan agar niat baik pemerintah ini dimudahkan oleh Allah SWT dan kawan-kawan lolos jadi ASN P3K tahun 2024 ini gitu kan. Oke, barangkali sudah jadi nih, mudah-mudahan thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.